Apa maknanya dogma yang dinyatakan gereja bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa ini bagi hidup kita dalam hidup sehari-hari? Salam jumpa kembali dengan saya Pastor Fidelis Bolowotan SMM. Pada kesempatan kali ini di dalam video ini saya ingin berbagi dengan Anda sekalian saudara-saudari sebuah tema mengenai Maria, yakni Maria Immaculata, sebagaimana yang diajarkan oleh Gereja Katolik dalam sebuah dogma tentang itu yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854, dogma Maria dikandung tanpa noda dosa. Berkaitan dengan tema yang saya bagikan pada kesempatan ini, barangkali Bapak Ibu, Saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu sempat menonton di channel-channel YouTube pembicaraan seputar Maria. Apakah dia berdosa ataukah tidak? Ada yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu berdosa oleh karena beberapa teks kitab suci dapat dijadikan referensi rujukan mengenai hal ini. Misalnya dari Roma bab 3 ayat 23. Di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu diambil kesimpulan, kalau begitu Bunda Maria juga berdosa. Atau diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46, di mana di sana Maria melantungkan kidung pujiannya kepada Tuhan. Dia berseru, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria menyebut Allah sebagai juru selamatnya. Lalu diambil kesimpulan, kalau begitu Maria juga berdosa. Tetapi saudara-saudari, apakah sesederhana itu dikatakan bahwa Maria berdosa hanya karena ayat-ayat kitab suci ini berbicara demikian? Baik saudara-saudari, mengawali pembicaraan saya pada kesempatan ini, saya ingin menyajikan beberapa pandangan konsep yang nanti dalam kaitannya dengan dogma dikandung tanpa noda atau tentang Maria Immaculata. Pendekatan Gereja Katolik terhadap Bunda Maria atau pengajaran tentangnya itu sejatinya berbeda dari pendekatan yang dipakai oleh gereja-gereja non-Katolik. Ada sebuah mentalitas yang mengatakan demikian, bahwa apa yang disebut dengan out-out atau dapat diterjemahkan dengan sebutan atau merupakan akar dari segala perbedaan pandangan pengajaran antara gereja Katolik dengan yang bukan Katolik. Misalnya ada yang berkata demikian, apakah Anda mencintai Yesus atau Maria? Apakah Anda mengikuti Yesus atau Paus? Nah, gereja Katolik sejatinya dia tidak memakai rumusan out-out, tetapi menggunakan formula ini, baik maupun, di mana kitab suci dan tradisi, baik iman maupun karya dan hal-hal lainnya dipegang teguh. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan pendekatan out-out tadi, atau ini bisa saja benar, tetapi tidak dapat diterapkan begitu saja kepada Bunda Maria. Mengapa? Karena kitab suci pada dasarnya tidak mempertentangkan antara Yesus dan Maria. Justru sebaliknya, kitab suci menyatakan bahwa Maria juga harus dihormati dengan penghormatan yang khusus. Sebelum melangkah lebih jauh, masuk lebih jauh dalam tema pembicaraan ini, ada dua pertanyaan kecil yang hendak saya ajukan, yang saling berkaitan. Yang pertama, apa itu dogma? Dan yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan dogma dikandung tanpa noda dosa? Ada seorang teolog dan sekarang telah menjadi kardinal bernama Angelo Amato. Dia mengatakan demikian, dogma bukanlah sejenis, dalam tanda kutip dia sebut, debu zaman, yakni spekulasi filosofis teologis
yang abstrak dan ketinggalan zaman. Dogma yang diajarkan gereja bukan juga seperti yang dipikirkan atau yang dilihat secara lain oleh seorang teolog besar Protestan bernama Karl Barth. Dia mengatakan bahwa dogma yang diajarkan oleh Gereja Katolik Roma itu merupakan suatu cabang parasit dari teologi. Menurut dia, dogma yang dibuat oleh Gereja Katolik merupakan suatu bentuk kesesatan tertinggi yang harus ditolak dan harus dihindari. Nah, dalam doktrin atau ajaran dogmatiknya tentang gereja, Karl Barth melihat bahwa praktik penghormatan terhadap Maria itu merupakan sebuah bid'ah atau ajaran sesat yang diajarkan oleh gereja Katolik. Dan ini dia lihat sebagai sebuah keberatan yang serius, makanya harus ditolak. Baginya dogma tidak lebih daripada kebenaran pewahyuan yang dikenali oleh manusia sejauh dia mampu. Dengan demikian, di dalam dogma, Barth mengatakan bahwa orang itu hanya mampu mendengarkan suara gereja dan bukan pewahyuan itu sendiri. Jadi teolog besar Protestan ini, saudara-saudari, dia menolak ajaran gereja Katolik tentang Maria. Mengapa? Karena ada dua pikiran, dua alasan pokok. Yang pertama, apa yang disebut dengan teologi Maria atau Mariologi, menurut dia itu tidak lain adalah suatu inovasi yang sewenang-wenang atas wajah kitab suci dan gereja perdana. Yang kedua, penemuan atau inovasi ini memuat pemalsuan atas kebenaran Kristen. Nah, berangkat dari konsep inilah, Karl Barth melihat ajaran gereja Katolik tentang Maria harus ditolak. Karena bagi dia, itu sama sekali menodai iman Kristen. Dari sebab itu, pembicaraan tentang dogma dalam konteks pemikiran teolog Protestan ini sama sekali tidak berurusan dengan Mariologi atau teologi tentang Maria, melainkan menurut dia mestinya atau justru hanya berbicara tentang Kristologi, yakni teologi atau ilmu tentang Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, sederhananya dogma itu dalam anggapan Karl Barth tidaklah Mariologis sebagaimana yang diajarkan dan dikembangkan oleh gereja Katolik, tetapi seharusnya kristologis. Maka dalam arti ini bagi Karl Barth, dogma seharusnya diatur oleh pewahyuan yang pada dasarnya secara absolut harus tunduk kepada Kristus sebagai pusatnya. Terlepas dari pandangan yang lain, pandangan seperti ini yang disampaikan oleh Karl Barth tentang dogma yang diajarkan di dalam gereja Katolik, apa yang dimaksudkan dengan dogma sebagaimana yang dipahami oleh gereja Katolik itu pada dasarnya merupakan pernyataan otentik dari magisterium yang bermaksud untuk menghindari misinterpretasi atau penafsiran yang tidak sah dan keliru dari kitab suci dan tradisi gereja. Maka dogma secara otoritatif menolak pandangan yang salah dan keliru. Jadi di sini sebetulnya kita bisa melihat ada hubungan organik antara dogma di satu pihak dan kehidupan iman kita di pihak lain. Berkaitan dengan ini, Katekismus Gereja Katolik nomor 89 berkata demikian, dogma-dogma adalah cahaya di jalan kepercayaan kita. Mereka menerangi dan mengamankannya. Maka, saudara-saudari, konsekuensinya, dogma-dogma Maria yang diajarkan gereja Katolik merupakan wawasan yang dia berikan, wawasan gerejawi tentang kebenaran Alkitabiah mengenai Bunda Maria. Dogma-dogma Maria yang diajarkan di sini itu pada dasarnya sejalan, selaras dengan isi kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi sesungguhnya tidak ada kontradiksi atau pertentangan antara apa yang disebut dengan Maria yang Alkitabiah dan Maria yang gerejawi, antara apa yang dikatakan kitab suci mengenai Maria dan apa yang gereja yakini, dia rayakan,
dia hidupi dan wartakan tentangnya. Memang dari Dei Verbum nomor 9, di sana dikatakan bahwa gereja menimba kepastian tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci, tetapi juga dari tradisinya. Jadi kebenaran iman itu tidak hanya didasarkan atau melulu menyangkut apa yang hanya dikatakan oleh kitab suci atau sola scriptura. Tetapi juga gereja Katolik meyakini bahwa selain itu masih ada tradisi suci yang dipegang teguh dari generasi ke generasi secara turun-temurun, dan juga dari apa yang diajarkan secara resmi oleh gereja atau magisterium gereja. Nah, itu dijelaskan dan dihayati dengan cara yang kaya dan tidak berulang di dalam gereja. Gereja telah dan merupakan tempat pemahaman teologis yang otentik dan kemajuan nyata dari misteri Alkitabiah Maria di bawah tindakan roh kebenaran. Sebagaimana kita ketahui, Gereja Katolik telah menetapkan secara resmi 4 dogma mengenai Maria. Nah, keempat dogma Maria ini dikategorikan sebagai dogma yang muncul pada masa awal gereja dan dogma-dogma modern. Dan keempat dogma Maria dimasukkan ke dalam pengalaman iman Katolik yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun ini. Nah, saudara-saudari, dari keempat dogma ini kita ketahui ada 2 dogma Maria pertama yang dihasilkan atau dinyatakan oleh 2 konsili. Yang pertama, dari konsili Efesus tahun 431 yang menyatakan keibuan ilahi Maria atau menyebut Maria sebagai Bunda Allah, Maria Theotokos. Dan yang kedua dari konsili Konstantinopel tahun 553 dan dari Sinode Lateran 649 yang menyatakan keperawanan abadi Maria, di mana keperawanan Maria itu dilihat baik sebelum, saat, dan setelah melahirkan Yesus Kristus putranya. Maria sempre Vergine, perawan selalu. Dan yang kedua, 2 dogma modern yang dikeluarkan atau dinyatakan oleh 2 kepausan. Yang pertama dari Paus Pius ke-9 dengan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa yang dikeluarkan pada 8 Desember tahun 1854, dan dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 tanggal 1 November tahun 1950. Jadi dari keempat dogma ini bisa dilihat bahwa 2 dogma yang pertama yang tadi bersifat kristologis, dogma Maria Theotokos dan Maria perawan selalu. Kemudian mengapa dikatakan bersifat kristologis? Karena memang kedua dogma ini mengacu kepada Yesus Kristus. Lalu 2 dogma yang terakhir bersifat antropologis, yakni dogma Maria Immaculata dan Maria diangkat ke surga tadi, karena menyangkut aspek-aspek kemanusiaan Maria yang dikaruniai oleh Allah yang Maha Tinggi dengan rahmat dan karunia yang istimewa. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda sekalian untuk masuk ke dalam pokok pembahasan yang lebih spesifik tentang dogma yang dikandung tanpa noda dosa, Maria Immaculata. Nah, kita ketahui bersama bahwa 4 tahun setelah pengajaran yang diberikan oleh Paus Pius ke-9, Bunda Maria pada tahun 1858 menampakkan diri kepada seorang gadis desa bernama Bernadette Soubirous di Lourdes, di Prancis. Nah, dalam penampakan itu, yakni dalam penampakan yang ke-16, Bunda Maria menyatakan dirinya sebagai Immaculée Conception, perawan yang dikandung tanpa noda dosa. Dan kepada Bernadette dia menyampaikan hal ini. Maka saudara-saudari, pernyataan dari Bunda Maria ini kepada Bernadette Soubirous tadi itu mengkonfirmasi atau menyatakan lagi secara jelas dan tegas ajaran dari Bapak Suci Paus Pius ke-9
atas dogma Maria yang dikandung tanpa noda dosa tadi sebagai sebuah ajaran yang valid. Dengan demikian, ini membuktikan infalibilitas atau ketidaksesatan ajaran yang disampaikan oleh Bapa Suci Paus Pius ke-9. Nah, saudara-saudari, kita bertanya, bagaimana mungkin Gereja Katolik baru mendefinisikan Maria dikandung tanpa noda dosa pada tahun 1854? Bagaimana mungkin Maria baru didefinisikan pada masa itu sebagai dia yang tidak berdosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi? Namun, sekalipun baru didefinisikan pada abad tersebut, pada abad ke-19, dogma ini sejatinya berdiri atau memiliki landasan yang kokoh, baik dari kitab suci maupun dari tradisi suci. Nah, kita bisa melihat dasarnya dari kitab suci. Yang pertama, memang Maria sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mengembangkan misi besar sebagai bunda Allah. Yang kedua, Maria adalah seorang perempuan yang namanya disebut secara implisit dalam kitab Kejadian, di mana keturunannya akan meremukan, mengalahkan ular. Kejadian bab 3 ayat 15. Dan yang ketiga, Allah memisahkan hal-hal yang kudus dari yang profan. Maka terlebih lagi, dia akan menguduskan seseorang yang akan melahirkan putranya. Jadi kita bisa melihat sepanjang sejarah manusia, Tuhan itu bisa memilih siapa saja. Dia bisa memilih banyak nabi, banyak raja, maupun para rasul. Tapi dia cukup hanya dapat memilih satu orang perempuan saja di muka bumi ini untuk menjadi bundanya. Jadi saudara-saudari, sama seperti Tuhan mencurahkan rahmat-Nya yang berlimpah, rahmat-Nya yang khusus kepada masing-masing orang menurut misi yang dia berikan, maka Tuhan yang sama juga mencurahkan kepada Maria kepenuhan rahmat. Sebagaimana yang kita lihat, kita baca dalam Lukas bab 1 ayat 28. Di sana dikatakan, pada saat malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira, ia menyapa Maria dengan sapaan yang istimewa. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hai re kikaritomene. Sapaan seperti ini, saudara-saudari, tidak pernah disampaikan, ditujukan kepada siapapun di dalam Alkitab selain kepada Maria. Jadi dengan ini sebetulnya tidak ada lagi ruang dosa yang bisa masuk dan menaungi Maria. Hanya daya Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang menaunginya, dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi yang menyertai atau menaunginya. Kita bisa lihat dalam Lukas bab 1 ayat 35. Mengapa ini semua dimaksudkan oleh Allah? Supaya Maria mampu mengemban tugas sebagai bunda putranya, dan supaya dia secara sempurna mampu mendampingi Kristus putranya sesuai dengan rencana dan kehendaknya pula. Dogma Maria dikandung tanpa noda itu adalah contoh nyata dari pengetahuan bertahap, pengetahuan bertingkat tentang kebenaran dalam sejarah, dalam terang Roh Kudus. Maka saudara-saudari, keyakinan akan Maria Immaculata itu sebetulnya sudah ditegaskan pertama-tama dalam devosi yang dihidupi umat beriman. Jadi sebetulnya jauh sebelum munculnya dogma-dogma, misalnya dogma Maria Immaculata, umat beriman secara sederhana sudah memahami bahwa Maria itu memang suci, murni. Itulah sebabnya misalnya dalam gereja Ortodoks, para bapak gereja timur menyebut Maria sebagai Panagia, Latuta Santa, seluruhnya kudus, seluruhnya murni. Dan umat beriman secara sederhana memahami kenyataan Maria ini bukan melalui daya rasional, melalui refleksi pemikiran abstrak, pemikiran akal budinya, tapi mengenalinya berdasarkan intuisi iman atau sensus fidei, atau berdasarkan sensus fidelium yang mereka miliki.
Nah, dari sini kemudian sedikit demi sedikit diterima juga oleh teologi. Dan itu melalui pematangan kesadaran iman gerejawi. Dan itu secara bertahap terhadap misteri Maria. Maka berkenaan dengan dogma Immaculata ini, kita beralih dari apa yang disebut dengan lex credendi, lex orandi ke lex credendi. Aturan doa adalah aturan iman, atau gereja percaya sebagaimana gereja berdoa. De facto, jadi pertama-tama ada perayaan pesta, dan kemudian ada pernyataan resmi tentang dogma yang hikmat. Maka dalam hal ini Katekismus Gereja Katolik nomor 491 berkata demikian. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Sudah ditebus sejak ia dikandung, dan itu diakui oleh dogma Maria dikandung tanpa noda dosa yang diumumkan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9, bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Maka di sini bisa dilihat apa yang disebut dengan fakta mengenai pelestarian Maria ditegaskan kembali. Dikandung tanpa noda dosa melalui jasa putra ilahinya. Wawasan, gagasan atau konsep ini juga disampaikan oleh seorang Fransiskan terkenal namanya Don Scotus, di mana dia mengatakan bahwa Yesus tidak ingin dosa menyentuh ibunya Maria sedikit pun, dan dia melakukan ini bukan dengan memurnikannya dari dosa, melainkan dengan menjaganya atau melindunginya dari dosa. Jadi saudara-saudari, di dalam Maria terpenuhi apa yang dimohonkan umat setiap kali berdoa, Bapa kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan di dalam Maria, dengan demikian, Tuhan tidak memperbaiki yang jahat, tetapi menghindarinya. Dan Maria menyadari diri sebagai seorang yang dipakai oleh Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 492, di sana dikatakan bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa. Hanya terjadi berkat jasa Kristus. Karena pahala putranya, ia ditebus secara lebih unggul, lebih dari pribadi tercipta yang manapun Bapa memberkati dia dengan segala berkat rohnya oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dogma dikandung tanpa noda, saudara-saudari, dengan demikian bukanlah sebuah penemuan kebenaran iman yang baru muncul hari kemarin atau minggu lalu atau tahun lalu, melainkan suatu penemuan kebenaran yang sudah terkandung dalam wahyu dan secara bertahap dipahami dalam sejarah. Mengakhiri beberapa buah pemikiran refleksi teologis ini tentang Maria Immaculata, saya ingin mengutip pandangan dari Angelo Amato, kardinal dan juga teolog tadi yang namanya saya singgung. Dia berkata demikian: sungai dosa berhenti di hadapan Kristus dan Maria dengan perbedaan mendasar bahwa Kristus adalah pribadi yang suci berdasarkan rahmat yang dalam kemanusiaannya berasal dari pribadi ilahi. Sementara Maria di sisi lain adalah tuta santa, seluruhnya murni, kudus, suci, berdasarkan rahmat yang diterima melalui jasa putranya. Oleh karena itu, Maria tidak hanya dibebaskan, tetapi juga dilindungi, bertahan kebal dari dosa. Keistimewaan Maria ini membantu menerangi efek rahmat penebusan pada sifat manusia. Untuk hal ini, pada Maria pertama-tama ia ditebus oleh Kristus, dan umat Kristiani memandangnya sebagai model dan ikon sempurna dari kekudusan
yang harus mereka capai dengan bantuan rahmat Tuhan dalam hidup mereka. Pernyataan dogma Maria dikandung tanpa noda adalah doktrin wahyu yang secara positif menegaskan kesucian sempurna Bunda Maria. Lalu saudara-saudari, apa maknanya dogma yang dinyatakan gereja bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa ini bagi hidup kita dalam hidup sehari-hari? Bunda Maria yang tidak bernoda tubuh dan jiwanya tidak dimaksudkan hanya untuk melukiskan keistimewaan pribadinya, tetapi untuk memberi gambaran bagi gereja. Seperti Maria, gereja juga dinyatakan sebagai tidak bernoda. Hal ini juga telah dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Kristus akan menempatkan gereja di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, supaya gerejanya kudus dan tidak bercela. Efesus 5:27. Jadi, kita sebagai anggota gereja Katolik terpanggil untuk selalu memandang Maria sebagai teladan kesucian hidup kita. Dan kita semua dapat belajar dan selalu berjuang untuk mengalahkan yang jahat setiap hari dalam hidup kita dengan hanya mengandalkan satu-satunya kekuatan suci, yakni Roh Kudus. Saudara-saudari, semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu menyertai, memberkati hidup kita dan menghantar kita kepada persatuan yang mesra dengan Allah Bapa, dan selalu melindungi kita dari segala yang jahat. Doa Bunda Maria yang tak bernoda juga menemani kita, menghantar kita menuju pada persatuan yang erat dengan Yesus Kristus putranya. Salam, sekian, dan terima kasih. Amin.